Assalamualaikum teman-teman. Yuk, hari ini kita praktek hukum Newton di virtual laboratorium yuk. Perkenalkan dulu, nama saya Zulisnai Latif, mahasiswa S1 Pendidikan IPA semester 1, STKIP PGRI Nganjuk. Kita bahas teori dasar dulu ya. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Suatu benda yang bergerak tak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum Newton, dapat dihitung beberapa kecepatan serta jaraknya. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Bunyi hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumus hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, dengan keterangan sigma F sama dengan resultan gaya. Bunyi hukum Newton 2, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumus hukum Newton 2, X sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya, sigma F adalah resultan gaya, F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Selanjutnya bunyi hukum Newton 3. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumus hukum Newton 3 terbagi menjadi 3. Yang pertama gaya gesek, dengan rumus Fg sama dengan mu kali N. Keterangannya, Fg adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan, N adalah gaya normal. Yang kedua gaya berat, dengan rumus W sama dengan M kali G. Keterangannya, W adalah gaya benda, M adalah massa benda, dan G adalah gravitasi. Yang ketiga, gaya berat, dengan rumus S sama dengan Ru kali G atau S sama dengan W per V. Keterangannya, N adalah berat jenis, W adalah berat benda, V adalah volume benda, dan Ru adalah massa jenis. Oke, selanjutnya kita cari websitenya dulu, namanya Virtual Lab Belajar Kemendikbud. Kalau sudah selesai, keluarlah tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga disediakan teori tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Juga disediakan bantuan untuk teman-teman ketika bingung mengisi di Virtual Lab Belajar Kemendikbud ini. Nah, di sini disediakan juga materialnya. Bermacam-macam, ada aluminium, styrofoam, kayu, batu bata, es, dan lainnya. Dengan masanya bisa diubah-ubah, koefisien statis dan koefisien kinetis, serta gravitasi. Nah, di sini ada jenis permukaan, bisa dipilih es atau normal. Dan kita bisa mengubah posisinya. Nah, di data perhitungan ini, kita bisa mendapatkan data tentang gaya yang diberikan, gaya gesek kinetis, gaya gesek statis, kecepatan benda, percepatan benda, gaya normal, dan gaya berat. Nah, yang pertama kita cari, kita pilih aluminium saja ya, dengan massa 50 kg, koefisien statis 0,6, koefisien kinetis 0,4, kita buat gravitasinya 10, pilih jenis permukaannya normal, kita pindah posisi batu bata ke posisi 0.
Ingat yang ditarik aluminiumnya ya. Nah, usahakan saat menarik aluminium pelan-pelan saja. Perhatikan data perhitungannya. Sebelum data perhitungannya menghilang, cepat tulis ya atau cepat catat data perhitungannya. Nah, kalau sudah selesai, klik kembali ke pengaturan awal. Kemudian selanjutnya, kita praktikkan menggunakan batu bata dengan massa 70 kg, koefisien statis 0,8, koefisien kinetisnya 0,6, gravitasnya tetap 10. Kita pakai permukaan normal. Jangan lupa kembali ke posisi 0 ya. Nah, kita dorong sangat pelan-pelan saja. Perhatikan data perhitungannya, kecepatan benda, percepatan benda, gaya yang diberikan, gaya gesek kinetis, dan gaya gesek statisnya. Cepat catat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita praktek menggunakan kayu dengan massa 20 kg, koefisien statisnya 0,3, koefisien kinetis 0,2, dengan gravitasi tetap 10, jenis permukaannya juga normal. Jangan lupa kembali ke posisi 0. Ingat yang ditarik kayunya ya teman-teman. Hukum Newton ini adalah hasil dari praktikum tadi dengan data materialnya seperti itu, dan hasil dari data perhitungannya bisa dilihat sendiri. Kesimpulannya, kita bisa dengan mudah mengetahui hasil data perhitungan soal hukum Newton dengan virtual lab kalau kesulitan dengan rumus atau proses menghitungnya.